Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya, yaitu tugas besar mata kuliah Matematika Diskrit tentang materi sirkuit Euler oleh saya sendiri, Fatur Rahman Rahab, dengan NIM 20101164. Nah, jadi tugas besarnya itu kita diberi sebuah paper, di mana kita akan mencari permasalahan yang ada di dalam paper, lalu bagaimana penyelesaiannya dengan sirkuit Euler, dan apa kesimpulannya. Nah, jadi saya mendapat paper dan mendapatkan permasalahannya, yaitu penulis mengkaji tentang angkot 05 jurusan Indihiyang sampai Pancasila. Penulis memperhatikan angkot jurusan ini terkadang sering mengetem. Lokasi tempat mengetem pun biasanya terletak di lokasi yang sama, berbeda dengan angkot jurusan lain yang sama melewati rute tersebut. Angkot lain jarang melakukan ngetem. Penulis melihat jumlah angkot Indihiyang sampai Pancasila dibilang sangat banyak bila dibanding dengan angkutan umum lain yang melewati rute tersebut. Sehingga persaingan para supir angkot tersebut cukup ketat untuk mendapatkan penumpang. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaiannya dengan sirkuit Euler, sebaiknya kita harus tahu apa itu sirkuit Euler. Nah, di sini sirkuit Euler yaitu sirkuit di mana setiap simpul dalam graf muncul paling sedikit satu kali dan setiap sisi dilewati tepat satu kali. Di sini ada kata kuncinya, yaitu simpul yang ada dalam graf itu muncul paling sedikit satu kali. Berarti simpul yang ada di dalam graf itu boleh dikunjungi lebih dari satu kali. Dan setiap sisi dilewati tepat satu kali. Berarti sisi yang ada di dalam graf itu harus dikunjungi atau dilewati satu kali, tepat satu kali, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, sedangkan lintasan Euler yaitu lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Berarti di sini dia semua sisi itu harus dilewati satu kali, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Bedanya sama sirkuit Euler tadi, misal dia mulai di titik F ini, sebagai contoh yang ada di bawahnya, mulai dari titik F. Kalau di sirkuit Euler itu harus berhenti di simpul F juga. Sedangkan dia lintasan Euler, dia nggak mesti berhenti di simpul F, asalkan semua sisinya itu dikunjungi satu kali, itu dia. Nah, di sini kan lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali gitu kan. Nah, misal kita mulai dari F, itu dia ke simpul C, lalu dari C ke E, lalu dari E ke F lagi, lalu dari F ke A, baru dari simpul A ke simpul B, lalu dari B ke C, lalu ke D, lalu ke simpul E. Nah, kalau di simpul E ini kan berarti semua sisi sudah dilewati, itulah namanya lintasan Euler. Kalau dia kembali ke F tidak bisa, karena itu tadi dari E ke F sudah dilalui begitu. Nah, selanjutnya kaitannya dengan permasalahan pada paper, yaitu setelah kita mengetahui apa itu lintasan dan sirkuit Euler, ternyata ada kaitannya dengan masalah yang ada pada paper. Permasalahan pada paper adalah bagaimana supaya supir angkot dapat melewati rutenya dengan efisien, yaitu semua rute harus dilewati agar mendapat penumpang yang maksimal dan berusaha melewati semua rute itu cukup satu kali, agar supir angkot juga dapat menghemat bensin yang terpakai dan membuat jalur angkutan kota yang rapi dan teratur. Dengan jalur yang rapi dan teratur dapat ditentukan jumlah angkot-angkot yang beroperasi, sehingga tidak ada angkot yang merasa rugi. Dengan kerapian dan keteraturan tersebut, persoalan ngetem pun bisa dikurangi, di mana permasalahan ini dapat diselesaikan dengan sirkuit Euler. Nah, di sini rute angkot 05 jurusan Indihiyang sampai Pancasila. Nah, di sini ada 5 simpul dan ada sisinya, di mana keterangannya itu simpul A ini di sini adalah terminal dan tujuan akhirnya adalah simpul A, kembali ke terminal. Berarti dia menggunakan sirkuit Euler. Nah, jadi di rute angkot 05 ini bagaimana caranya supaya efisien gitu kan. Nah, penyelesaiannya itu ada banyak sebenarnya, diantaranya itu ada 2 cara, yaitu dari ini cara 1 dan cara 2. Nah, cara satunya yaitu kan tadi dari simpul A kan, A ini terminal kita misalkan.
dan kembali ke A juga. Nah, dari simpul A ini dia ke simpul B. Nah, ke sini, lalu dari simpul B dia ke simpul C, lalu dari simpul C dia ke simpul D. Dari D dia ke simpul A. Nah, kan tadi dari A ke A, tetapi dengan syarat semua rute itu harus dilewati semua sisinya. Nah, kalau sampai di sini kan semua sisi dia belum dilewati. Maka dari A dia jalan lagi ke C. Simpul C di sini. Nah, dari simpul C dia ke simpul E, lalu dari simpul E dia menuju simpul B, dari simpul B dia menuju ke simpul D. Nah, dari simpul D dia ke simpul A. Dari simpul D dia ke simpul E baru ke A. Nah, dengan begini semua sisi dia sudah dilewati dan kembalinya ke A. Nah, dengan begitu cara ini sudah efisien dan bisa menghemat bensin, dan semua rute dilewati dan semua terminal juga dan semua simpul juga dikunjungi atau tempat ngetemnya gitu. Nah, selanjutnya cara kedua yaitu ada cara yang kedua. Yang pertama misalkan dari A. Nah, dari A itu dia ke E, simpul E, lalu ke simpul D, lalu ke simpul C. Dari simpul C dia ke A. Nah, lalu dia jalan lagi karena kan semua rute harus dilewati tuh. Nah, dari simpul A dia ke simpul D, lalu dari simpul D dia ke simpul B, dari simpul B dia ke simpul E, lalu dari E dia ke C. Sehabis dari simpul C dia ke simpul B lagi, lalu kembali ke terminal simpul A. Nah, jadi ini juga cara yang efisien sama, cuma dia berkebalikan dari yang cara pertama. Nah, jadi dengan kesimpulannya adalah ternyata sirkuit Euler dapat menyelesaikan permasalahan ini karena sirkuit Euler di sini dapat menentukan rute secara efektif atau efisien. Dengan demikian, pembuatan jalur angkutan kota yang rapi dan teratur, maka permasalahan tentang transportasi dapat dikurangi. Kemacetan yang biasa terjadi juga akan berkurang karena jumlah supir angkot yang biasa ngetem akan berkurang karena efisiensi rute yang telah ditentukan menggunakan sirkuit Euler. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sirkuit Euler. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.